Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara sekalian yang saya muliakan, dalam pertemuan kita kali ini kita membahas tayamum, hukum-hukum tayamum dan juga tarik tasrihnya, sejarah pensyariatan tayamum. Jadi setiap ibadah itu pasti ada sejarah kenapa muncul peribadatan seperti itu. Jadi ada sejarahnya. Seperti misalkan sholat, kenapa jadi 4 rakaat? Awalnya sholat itu 2 rakaat semua awal turunnya. Kemudian dijadikanlah bermacam-macam. Kemudian bagi yang safar, maka sholat kembali pada asalnya berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi asalnya seperti dulunya. Nah begitu juga tayamum, asalnya itu pakai air. Loh, kenapa bisa diganti jadi debu? Emang ayatnya ada. Hanya falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi ru'usikum wa aydikum minhu. Itu ayat. Jadi kalau kita nggak mendapati air, maka kita tayamum sa'idan thayyiban dengan sa'id yang thayyib, dengan debu yang thayyib. Famsahu bi wujuhikum, dan usap dengan usap wajah kalian, wa aydikum minhu. Jadi cuma 2 doang jadi tayamum itu Pak ya. Wajah dengan apa? Dengan lengan, kaki nggak ada, kepala nggak ada, kuping apalagi nggak ada. Ya. Jadi cuma 2 doang anggota tayamum itu, wajah dan lengan. Awalnya pertama-tama Nabi dengan para sahabat itu pernah dalam suatu perjalanan, kemudian kembali pulang itu. Waktu perjalanan itu yang ikut istrinya adalah Aisyah. Kemudian sebelum dia jalan, dia minjem kalung sama saudaranya Asma. Minjem kalung. Habis minjem kalung, di tengah perjalanan kalungnya kesangkut, jatuh, hilang. Kalungnya hilang. Kemudian Nabi turun, ikut nyari, dan para sahabat juga ikut nyari semuanya. Lama itu nyari, nggak ketemu-temu karena udah mulai sore, akhirnya nginep di situ. Dan para sahabat komplain sama Abu Bakar, ini gara-gara Aisyah, gara-gara anak kamu nih, Nabi berhenti di tempat yang nggak seharusnya berhenti, yang di situ nggak ada air. Jadi mereka mau sholat subuh tersusah. Biasanya Nabi itu kalau dalam perjalanan berhentinya, namanya di situ Zatus Jaish, tempat berhentinya pasukan. Biasanya kalau berhenti itu pasti ada sumber mata airnya, buat mereka ngambil wudhu, buat mereka minum dan sebagainya. Ini karena Aisyah kalungnya hilang, terpaksa berhenti di situ kemalaman dan nginep di situ. Kemudian malam-malam Abu Bakar marah karena memang gara-gara Aisyah kan berhentinya Rasulullah di situ, nggak di seharusnya tempat yang itu, dia berhenti di situ. Marah Abu Bakar, ngomel-ngomel gitu. Dan nggak dikasih tahu ngomelnya kayak gimana lapasnya. Kemudian dia nusuk pakai tangannya pinggangnya Aisyah, ditusuk sama Abu Bakar gitu, maksudnya bari marah gitu. Dan Aisyah nggak bergerak sama sekali. Kata Aisyah, bukannya saya nggak mau bergerak gitu, emang itu sakit sekali ditusuk sama bapaknya itu, sama Abu Bakar. Tapi karena ada Rasulullah di pahanya dia lagi
dan nggak ada yang dia nggak mau bergerak karena takut Rasulullah bangun. Akhirnya pagi-pagi lah bangun, mereka sibuk. Waduh, nggak ada air, mau wudhu gimana? Karena manusia taunya waktu itu wudhu pakai air. Maka turunlah ayat falam tajidu ma'am fatayyamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Jadi ayatnya turun asbabun nuzulnya seperti itu. Jadi memang setiap peribadatan ada sejarahnya, ada tarikh. Nah, itu bisa kita dapatin, ada bukunya yang bagus masalah itu. Namanya Zadul Ma'ad, karyanya Ibnul Qayyim. Jadi salah satu ulama yang menyatukan dua ilmu menjadi satu buku itu ya ini ilmu sejarah Sirah Nabawi dengan ilmu fikih, ya ini Ibnul Qayyim dalam bukunya apa? Zadul Ma'ad. Jadi semua sejarah-sejarah tapi yang berhubungan dengan fikih, dijadiin satu ini. Luar biasa itu buku. Makanya keren kalau kita pelajarin dulu. Sejarah dan ibadah, sejarah dan fikih jadi satu. Gitu. Nah, di sini juga Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan tayammumu anil hadatsain. Jadi kita boleh tayamum karena dua hadas. Hadas apa? Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar maksudnya hadas kecil itu yang keluar misalkan mohon maaf kentut, terus kencing gitu, terus keluar apapun dari dua pintu keluar itu. Nah, itu namanya hadas kecil. Dan hadas besar itu junub. Ya, junub. Nah, kalau hadas kecil itu ulama nggak beda pendapat, nggak jadi masalah hadas kecil ya, junub yang beda pendapat. Junub masa mau tayamum kan harusnya kena air seluruh tubuh, ya kan? Waduh, junub nih. Yang jadi masalah kita nggak mendapati air, lagi junub, nggak ada air. Waduh, bagaimana urusannya nih? Tetangga sebelah sama juga, misalkan mati lampu seminggu, ada air semua, gitu. Atau nggak mati lampu, tetangga sebelah sini marahan, nih kan? Gara-gara minjem duit, aneh belum bayar. Sebelah sini marahan, sebelah kanan marahan, nih kan lain lagi urusan, nih kan? Bini aneh digodain dulu sama dia kemarin anak kampol, gitu misalkan. Marah kanan kiri, mau minjem air atau mau minta air susah, nih kan? Kemudian dia junub. Akhirnya para ulama berselisih pendapat masalah orang yang junub boleh tayamum apa enggak, itu yang jadi masalah. Tapi kalau nggak junub, nggak ada air, nggak apa-apa tayamum, nggak ada masalah. Ulama semua sepakat, ya, muttafaq, bersepakat masalah hadas kecil. Dan hadas besar berselisih, dan selisihnya itu bukannya dari ulama, bukan, dari sahabat udah berselisih. Para sahabat itu udah berselisih. Yang berselisih itu antara Ibnu Mas'ud, Umar, ini jadi satu yang menyatakan dia nggak boleh junub itu pakai tayamum, nggak boleh junub, nggak boleh tayamum. Dan sahabat yang lain kayak Ali dan yang lain-lainnya kalau junub boleh tayamum, gitu. Kalau junub boleh tayamum. Masalahnya dari yang pertama dari ayat-ayat rada sulit dijelasinnya karena nanti dia akan berhubungan dengan ilmu nahwu. Misalkan ada ayat itu falam tajidu ma'an, kalau kamu nggak mendapati air. Nah, ayat itu sebelumnya bunyinya aula mastumun nisa, atau kamu lamas nisa, memegang perempuan atau menjima perempuan. Maksudnya jima atau megang doang, gitu. Kalau jima berarti orang-orang yang menentukan jima berarti tayamum boleh. Kalau orang-orang yang menentukan lamas tumun nisa cuman megang doang, berarti dia cuman menentukan tayamum itu buat orang-orang yang hadas kecil aja, gitu. Itu tapi nanti rada ngejelimet karena akan
misalkan contoh, falam tajidu ma'an. Tajidu itu domirnya domir mukhatab lil jama' muzakkar. Domir itu kata ganti. Domir itu buat kata ganti buat orang yang diajak bicara dan dia laki-laki. Tajidu artinya kalian. Nah, domir itu kembali rujuknya itu kepada isim yang terdekat. Isim yang terdekat apa? Lamastumun nisa, orang yang sedang megang perempuan atau jima perempuan, kira-kira seperti itu. Jadi masalahnya ntar di situ. Kenapa orang berdebat boleh apa enggak gitu? Karena kembalinya domir itu kepada siapa? Yang kedua, permasalahan itu timbul karena ada asar dari sahabat. Asar dari sahabat antara Ammar bin Yasar dan Umar bin Khattab. Antara Ammar bin Yasar dan Umar bin Khattab, dan kejadiannya setelah Rasul meninggal dan Abu Bakar juga nggak ada. Ini kejadiannya Amirul Mukmininnya Umar bin Khattab. Biasa ada orang kalau punya masalah pasti datangnya ke Amirul Mukminin. Biasa dulu kan Amirul Mukminin pemimpin, dalam artian sekarang itu kepala negara, dia ulama. Ada masalah fikih, ada masalah ini itu warisan apa segala macam, datangnya nggak ke yang lain tapi ke siapa? Ke presiden. Karena dulu presidennya ulama. Makanya dibilang begini dalam atiullaha wa atir rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Itu ayat itu disatukan ulil amri dengan urusan negara dan urusan agama. Dulu urusan negara dan agama dipegang sama satu orang. Dia presiden ya dia harus ulama dulu. Makanya urusan fikih orang pada datangnya ke presiden dulu, ke Umar bin Khattab, ke Abu Bakar, ke Ali, ke Utsman. Maka ayat itu turun lantaran sebab itu. Kemudian sekarang dipecah. Ulil amri itu urusan negara ya ke presiden, urusan agama ya ke ulama ini. Mana? Gitu. Jadi dipecah dua, dulu dijadiin satu karena emang orangnya satu gitu. Maka yang berpendapat seperti ini salah satunya itu Al-Ghazali juga dalam bukunya Ihya Ulumuddin juga memecah antara ulil amri ini, antara urusan negara dan urusan agama. Kalau urusan negara ke pemerintah, urusan agama ke ulama. Nah, datanglah anna rajulan ata Umar. Ada seorang lelaki datang kepada Umar bin Khattab. Ajnabtu falam ajidil ma. Saya junub ya Umar, dan saya enggak mendapati air. Faqala, Umar bilang, fala tusalli. Maka kamu jangan salat. Enak ya? Keputusan kamu jangan salat. Saya junub tapi saya enggak dapat air nih, enggak ada air di rumah saya. Fala tusalli. Jangan salat, kata Umar. Faqala Ammar dengar keputusan Umar bin Yasar. Dengar keputusan Umar. Dulu nih dia orang miskin. Ibunya Ammar itu orang yang pertama syahid di dalam Islam. Namanya siapa? Sumayyah. Orang yang pertama mati, orang yang pertama syahid di dalam Islam nih ibunya Ammar. Namanya Sumayyah. Ammar bilang, "Ama tadhkuru ya Amirul Mukminin." Kamu gak ingat wahai Amirul Mukminin, id ana wa anta fi sariyatin wa ajnabna falam najidil ma. Dulu kamu sama saya dalam satu pasukan, kita berdua junub. Biasa kan habis pulang perang kali ngobrol ya. Kadang-kadang Rasulullah juga gitu ngobrol sama sahabat pulang perang. Nah, dua-duanya saya lagi dalam keadaan junub. Ammar sama Umar juga ngobrol. Dua-duanya dalam keadaan junub. Falam najidil ma. Kita enggak ada air waktu itu karena dalam perjalanan. Fa ama anta falam tusalli. Adapun engkau ya Umar, kata Ammar nih, Ammar bin Yasar. Adapun engkau Umar, kamu enggak salat. Wa ama ana fatama'akatstu fit turabi wa salaitu. Adapun saya ngeguling-guling di pasir. Guling-guling. Ammar itu ya kayak kucing lah, guling-gulingan di pasir itu. Ammar begitu, saking pengen sholat. Sholat itu, maka saya sholat. Umar nggak sholat, karena pendapatnya kalau junub nggak ada air ya udah nggak usah sholat, selesai. Kalau Ammar guling-gulingan di pasir, kemudian habis itu dia sholat.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ngelihat itu Nabi berkata, "Innama kana yakfika an tadriba biyadaika thumma tanfukhu bihima thumma tamsaha bihima wajhaka wa kafaika." Kata Nabi, sebenarnya cukup buat kamu hai Ammar, kamu memukul tadriba biyadaika, mukul tanah aja. Karena waktu itu kan padang pasir, pukul tanah. Kemudian angkat fatangfuhu, maka sembut gini, tiup tanah itu, tamfuhu bihima summa tamsaha bihima wajhaik. Kemudian kamu apa? Kamu usap muka kamu dan juga tangan kamu. Jadi artinya disuruh apa? Disuruh tayamum. Nggak usah guling-gulingan, udah cukup aja. Gini, terus muka, terus tangan, selesai. Kemudian kamu sholat. Faqala Umar tadi penjelasannya siapa? Penjelasannya Ammar. Kamu ingat nggak? Nabi ngomong begitu nih. Terus kata Umar apa? Ittaqillah ya Ammar. Takwalah kamu kepada Allah. Takut. Umar nggak setuju nih. Umar biasalah. Sahabat itu ngobrol, berdebat, terus saling ngadu hujah, itu biasa gitu. Udah biasa udah dari zaman dulu begitu. Tapi ngadu hujah dua-duanya berilmu. Yang satu hadis, yang satu ayat, yang gitu. Kalau kita tanpa sama di sini. Nah, kata dia, ittaqillah ya Ammar. Bertakwalah engkau ya Ammar. Waqala, kemudian Ammar bilang, karena Ammar itu kan posisinya di bawah Umar bin Khattab. Umar itu kan Amirul Mukminin. Kemudian dia bilang, "Insyita lam uhaddits bih." Kalau kamu mau, saya enggak bercerita tentang hadis ini kepada orang lain. Kalau kamu mau. Itu dia kata Ammar. Karena ngejaga apa? Ngejaga wibawa pemerintah. Dijawab, "Oke, kalau kamu enggak mau, saya enggak cerita nih hadis ini." Gitu. Dijaga sama bawahannya. Saya nggak cerita deh. Wafi di riwayat, dan di riwayat yang lain ini kebijaksanaannya Umar luar biasa. Bawahannya udah ngalah, kemudian dia dalam keadaan seorang pemimpin dan berkuasa, katanya apa? Nuwalika ma tawallaita. Udah kamu kalau mau ceritain aja. Saya biarin, saya anggapin terserah. Artinya orang mau ngambil keputusan apa terserah. Kamu ceritain hadis itu, saya pendapatnya seperti ini, begitu. Karena Rasulullah juga nggak melarang Umar ketika nggak sholat. Jadi dua-duanya cuma dibenerin aja waktu guling-gulingnya Ammar, jangan guling-gulingan. Cuman suruh tayamum muka dan tangan. Nah ini perdebatan antara Ammar dan Umar bin Khattab. Kemudian ada lagi yang berdebat masalah antara Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari. Berdebat juga masalah itu. Jadi kata Ibnu Mas'ud itu setuju dengan Umar, nggak usah sholat. Kata Abu Musa al-Asy'ari, gimana kalau ada orang nggak dapetin air sebulan, gimana menurut kamu? Ya Abu Abdurrahman. Maksudnya Ibnu Mas'ud. Ya udah nggak usah sholat sebulan. Gitu kata Ibnu Mas'ud, sesuai dengan keputusan Umar sesuai. Kata Abu Musa, loh kamu emang nggak dengerin hadisnya Ammar? Ammar cerita lagi soalnya. Hadis Ammar kamu nggak dengerin? Dulu dia guling-guling, kemudian disuruh sama Nabi suruh tayamum, mengusap muka sama tangan aja. Kamu nggak tahu. Tapi kan Umar nggak setuju dengan itu. Oh, kalau Umar nggak setuju dengan itu, ada ayatnya. Ayat yang mana kata siapa? Kata Ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman. Kata Abu Musa al-Asy'ari, maka dikasih tahulah ayat falam tajidu ma'a. Kalau enggak kamu dapatin air, kamu tayamum dengan debu yang baik, kemudian kamu usap muka kamu dan lengan kamu dari debu-debu itu. Di ayat surah Al-Maidah ayat 6. Dikasih dalil kayak gitu sama Abu Musa al-Asy'ari. Ibnu Mas'ud kemudian diam. Pas diam, dia bilang, adapun saya bermaksud
melarang orang untuk tayamum, maksudnya itu bukan tidak membolehkan sholat. Maksudnya kalau dia mempermudah peribadatan dia, walaupun air dingin dia pasti akan ganti ke debu. Maksudnya itu. Jadi maksudnya masalahnya bukan boleh atau enggak orang bertayamum waktu junub, karena kalau diputusin seperti itu maka orang-orang akan ngegampangin, akan ngegampangin peribadatan. Air nggak usah pakai air, langsung aja pakai debu. Tapi Imam Syafi'i luar biasa dalam masalah ini. Kata Imam Syafi'i berdebat dengan gurunya malah Malik. Kalau kita udah nggak ada air di kanan kiri, ya udah tayamum aja, kata guru yang begitu. Pendapat Imam Malik. Imam Syafi'i enggak, janganlah, cari dulu. Nah, gitu. Suruh dicari dulu, jangan udah nggak ada air, udah selesai tayamum. Kata Imam Syafi'i cari dulu, gitu. Karena ayatnya apa? Falam tajidu ma'an. Kalau kamu nggak mendapati itu maksudnya orang nyari dulu atau udah nggak ada, udah selesai. Nyari dulu. Tidak mendapati, kalimat itu berarti ada kemungkinan dia harus nyari dulu. Falam tajidu, kamu nggak mendapati air, berarti kamu nyari dulu. Orang nggak mendapati kecuali tidak ada air, ya kan? Nggak ada air, ya udah kamu tayamum aja. Nah, lafaznya misalkan begitu, nggak ada air, ya udah nggak perlu cari. Tapi ternyata lafaznya kalau nggak kamu dapati air, berarti kamu harus usaha dulu untuk mendapati air, dan kamu tidak mendapati, baru tayamum. Kira-kira begitu. Jadi usul dari perdebatan antara junub ini, orang yang junub udah nggak usah sholat atau tayamum, itu usulnya dari perdebatannya Ammar bin Yasar dan siapa? Dan Umar bin Khattab. Usulnya dari situ. Cuman jadi ini lagi, jadi masalah lagi. Kalau sih kesininya sudah selesai, ulama semua sepakat, enggak semua sih, jumhur itu kebanyakan ulama, tapi enggak semua. Jumhur ulama itu berpendapat bahwasanya kalau junub ente udah tayamum. Semua nih, semua jumhur termasuk mazhab yang 4. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, semuanya kalau junub tayamum aja. Nah, ini perdebatannya di atas mereka, para sahabat dan para tabi'in. Jadi kalau junub jangan nggak sholat. Kalau junub apa? Sholat. Ngikutin siapa? Ngikutin Ammar bin Yasar. Dan Rasulullah juga memerintahkan untuk tayamum, jangan guling-gulingan. Tayamum dengan sa'id. Nah, di sini dijelasin. Fi bayani asbabit tayammumi wa kayfiyatihi wa hiya akamihi wa bayani alatihi wa hiya turab. Jadi pembahasan ini ngebahas tentang sebab orang tayamum, sebabnya, kaifiyahnya, cara orang tayamum, rukunnya, rukun tayamum, wa bayan alatihi, dan menjelaskan alatnya, alat tayamum. Jadi kalau alat wudu apa? Air. Kalau alat tayamum, turab, debu. Alat tayamum. Dan dipisahkan sama sama ulama antara wudu, bab wudu dan bab tayamum itu dipisah. Bab wudu lain, bab tayamum lain. Kenapa? Karena tayamum itu badal daripada wudu. Badal itu pengganti. Jadi dipisah sama dia. Wudu dulu kamu usaha, kalau nggak ada, suatu saat nggak ada, kamu cari nggak ada, baru badalnya apa? Badalnya tayamum. Nggak boleh tahu-tahu ujuk-ujuk pengen tayamum. Karena ada sebabnya.
Sebabnya ntar kita bahas. Sebabnya seperti apa. Tayamum secara bahasa itu al-qasdu. Al-qasdu itu menyengaja bahasa ininya tayamum. Kemudian secara syarak, jadi ada definisi atau ta'rif itu ada yang secara bahasa, ada yang secara syar'i. Jangan juga orang cuman definisi secara bahasa aja ntar ini salahnya suka banyak. Salahnya suka banyak kalau cuman definisinya secara bahasa aja. Misalkan Islam secara bahasa berserah diri, ya kan? Jadi kalau disuguhin ayat inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah cuman Islam, ya Islam itu kan berserah diri. Orang-orang yang berserah diri ya semuanya Islam di sisi Allah gitu. Ini secara bahasa. Islam secara bahasa benar berserah diri. Orang kalau udah berserah diri ya mau agamanya apa ya masuk surga. Ini kan definisi menurut bahasa memang benar. Tapi ntar bisa ketahuan salahnya definisi secara apa? Secara syar'i, secara syarat. Islam itu secara syarat Nabi yang bilang, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Pertama apa? Syahadatain, sholat, puasa, zakat, haji. Ente benar berpasrah diri, benar. Syahadat nggak? Oh syahadat. Terus sholat nggak? Oh sholat. Puasa nggak? Puasa. Zakat, haji kalau sanggup, selesai di Islam. Ente berserah diri udah syahadat belum? Belum ya, belum Islam. Belum Islam. Jadi Islam yang secara dibangun di atas 5 pondasi itu apa? Itu yang secara syar'i. Atau bisa juga syahadatnya juga dari keturunan orang tua, bisa juga Islam walaupun nggak syahadat, kan? Karena apa? Kalau dari keturunan bisa nggak Islamnya? Bisa lah. Nabi bilang gimana tentang keturunan? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu semuanya dalam keadaan fitrah. Itu fitrah, itu nggak syahadat juga dia udah Islam. Kemudian yang bikin dia nggak Islam apa? Pak Abu Abai, maka bapak-bapaknya yang membuat Yunasironi, wa yuhadidani, wa yunajisani. Jadi yang bikin agamanya itu orang tuanya. Nah untuk kembali Islam lagi maka dia harus syahadat ulang. Kalau yang bukan Islam, tapi kalau dari keturunan nggak apa-apa Islam. Nah secara syarat tayamum itu adalah isolut turab ilal wajhi wal yadaini bi syara'itin makhsusatin. Secara syar'i itu menyambungkan atau menempelkan turab ilal wajhi kepada wajah, wal yadain dan tangan, bisyara'itin makhsusatin dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi nggak cuma nempelin aja. Ada misalkan debunya basah berlumpur, tempelin ke muka, ente tayamum apa luluran. Jadi ada kekhususan, debunya yang khusus, caranya yang khusus, jangan sembarangan gitu. Alatnya yang khusus, jadi makanya bisyara'itin makhsusatin dengan cara yang khusus. Nempelin debu ke muka atau ke tangan dan ke tangan dengan cara yang khusus. Walahu asbabun, dia ada sebabnya, ada syaratnya, wa arkanun, ada rukunnya, wa mubtilatun wa sunanun, dan ada yang membatalkannya dan juga ada kesunahannya. Nah, sebab orang berwudu. Jadi enggak ujuk-ujuk orang berwudu lagi apa? Bertayamum. Enggak ujuk-ujuk orang bertayamum. Sebab orang bertayamum fasyai'ani. Maka ada dua. Jadi sebab orang tayamum ada dua. Faqadul ma'i hissan bi an lam yajidhu aslan aw syar'an bi an wajadahu musabbalan li syurbi aw wajadihi bi aktsari min samanin mithluhu. Yang pertama faqadul ma'.
nggak ada air. Jadi dia punya sebab orang bertayamum. Faqadul ma, nggak ada air. Ada dua nggak ada air juga. Ada hisan, wa ada syar'an. Ada hisan dan ada syar'an. Nggak ada air secara indrawi. Nggak ada air secara syar'an. Secara maknawi. Yang secara indrawi dia nggak dapetin air secara indrawi. Udah dicari ternyata emang nggak ada. Ini berarti nggak faqadil ma hisan, secara indrawi emang nggak ada. Kemudian ada yang nggak ada air, nggak mendapatin air secara syar'an, secara syar'i. Contohnya misalkan dia mendapati wajadahu musabbalan, dia mendapati air tapi airnya musabbalan lisurbi, cuman ada air aqua doang buat minum, nggak ada lagi selain itu. Namanya mendapati air nggak? Lah, nggak ada air. Karena apa? Air itu diwakafkan untuk minum, nggak boleh. Nggak ada air lagi selain itu, selain buat air minum. Ente kalau wudu pakai itu ente nggak bisa minum kan? Jadi ini dihukumi faqadul ma, nggak ada air. Walaupun ada air tapi airnya buat minum. Atau wajadahu bi aksari min samanin misluhu, atau kamu mendapatin air beli dan belinya kelewat batas harganya. Misalkan seember 30.000. Seember 30.000 beli nih buat wudu, seember 30.000 belinya. 5 kali wudu sehari semalam berapa yang ngeluarin duit? 150.000. Dihukumin itu juga faqadul ma syar'an. Enggak ada air. Ya luar biasa, mudah ya. Ternyata Islam itu kalau kita dalemin fikihnya itu nggak bikin susah, malah bikin orang mudah. Ya manusiawi, agama Islam itu manusia. Makanya Nabi bilang apa pada Mu'adz bin Jabal ketika dia pergi ke Yaman, ya siru wala tu'asiru, mudahkan, jangan kamu bikin susah orang-orang di Yaman. Kan basiru wala tunafiru, kasih kabar gembira, jangan bikin mereka lari. Nah itu Islam. Ketika kita dakwah unsurnya adalah yang seperti itu. Tapi jelas harus di bawah panduan-panduan yang sudah ditetapkan oleh syar'i. yakni dalil-dalilnya harus tetap ada. Ini Al-Qur'an, Sunnah, ijma dan qiyas yang sudah disepakati. Harus ada itu. Ya, bikin mudah, enak aja main sembarang, asal mudah aja. Kalau nggak ada air gimana? Pakai debu. Kalau debunya nggak ada, ya udah nggak usah sholat. Mana ada orang nggak ada debu? Pasti ada debu di muka bumi. Nah, yang pertama tadi hilangnya air, walaupun secara syar'i ataupun secara hissi, indrawi ataupun secara syar'i. Yang kedua, selain hilangnya air, khaufun mahdurun min isti'malil ma'i. Dia takut bahaya kalau menggunakan air. Itu juga boleh kita tayamum, cuma ntar ada ketentuan yang lain. Jadi nggak cuma asal takut bahaya nih. Kenapa? Jerawat saya jerawat doang apa-apa. Jadi takut bahayanya ada ukurannya. Ya takut bahaya ntar jerawatan atau takut bahaya jerawatnya apa. Itu mah nggak apa-apa, itu nggak terlalu mudorot. Gitu. Seperti apa misalkan takut bahayanya? Bi an yakuna bihi maradun yukhafu ma'ahu min istimalihi ala manfaatin udwin. Kalau dia takutnya itu, takut bahayanya itu adalah sakit, dia sakit. Kemudian yukhafu ma'ahu, dikhawatirkan kalau dia pakai air itu ala manfaatin udwin, manfaat dari anggota badannya itu hilang. Misalkan tangan, manfaatnya apa? Buat ngangkat misalkan. Gara-gara pakai air karena dia lagi sakit nih. Posisinya dia lagi sakit. Gara-gara pakai air, manfaat dari tangannya itu hilang. Misalkan suka kram, atau kalau kena air encoknya tambah parah, ya kan? Akhirnya dia nggak bisa ngangkat air. Manfaat dari tangannya hilang gara-gara air itu yang dibolehin orang tayamum. Jadi ngeri bahaya, manfaat daripada anggota wudunya hilang kalau kena air.
bahayanya itu pertama. Jadi kalau cuman jerawat doang lah, jerawatan dong nggak apa-apa lah, usuk masih ganteng lah jerawatan dong, nggak hilang mukanya. Kalau emang udah yang jelek apalagi nggak manfaatnya udah dikit. Ya, jadi manfaatnya itu hilang kalau kena air. Terus takut wa yukhafu ziyadatu maddatil maradi. Takut bahaya di sini maksudnya takut bertambah panjang sakitnya. Kalau kena air udah mau sembuh nih kata dokter, ya udah ntar 3 hari lagi pulang. Karena dia kena air malah tambah parah sakitnya, bertambah panjang, dia dirawat di rumah sakit misalkan begitu. Nah, yang kayak begini masuk ke dalam khaufun mahdurun, takut bahaya masuk. Jadi kalau dia khawatir, waduh sakit saya ini akan bertambah panjang sakitnya, maka boleh dia pakai sa'id, pakai debu. Au yuqafu saynun al-fahisu min taghayyur launi wa nuhuli min udwin dhahirin. Atau takut keburukan yang akan timbul dari anggota tubuhnya. Misalnya jarang sih dia taghayyur launi, berubahnya warna lah jarangnya. Jadi kalau ada misalkan tak masuk kepada khaufun mahdur itu kalau pakai air kulitnya berubah warna misalkan. Ya, jadi apa itu ya? Geseng. Misalkan ini jadi pemikiran ulama, mungkin di zaman beliau ada yang kayak gini ya. Wah, ini membahayakan kalau kena air. Atau mungkin apa sih yang putih-putih itu kena penyakit pigmen kulit itu ya, albino kayak gitu, berubah warnanya. Nah, itu masuk ke dalam khaufun mahdzur. Jadi itu ada 3. Pertama manfaat dari anggota wudhunya hilang, bahayanya itu. Yang kedua sakitnya takut bertambah panjang. Yang ketiga takut warna dari kulitnya nanti berubah, yang masuk ke dalam mahdzur. Nah, itu sebabnya ada berapa tadi? Ada 2. Sebabnya ada 2, makanya bagusnya sih ditulis nih anak muda. Kalau nggak ditulis repot, ini hilang mulu. Tapi yang nggak apa-apa, yang penting yang penting pahamnya. Kalau ditanya walaupun nggak berurutan, ditanya paham dah. Adapun sekarang kita masuk ke syaratnya. Nah, syaratnya itu ada 10. Syarat tayamum ada 10. An yakunu biturabin ala ayyi launin kana wa an yakuna tahiran fala yasihu bi mutanajisin wa an la yakuna musta'malan fi hadasin aw khabasin. Syaratnya itu dengan turab, dengan debu. Turabnya itu bi ayyi launin kana, dengan warna apapun debunya. Kan ada debu warna tanah merah, kan ada tuh. Ada tanah warnanya hitam misalkan, atau mungkin di belahan bumi yang lain ada warnanya hijau misalkan. Putih juga nggak apa-apa. Pasir kan ada di itu laut. Debunya tapi bukan pasirnya. Ala ayyi launin kana, pokoknya warnanya apa aja boleh. Tapi posisinya apa? Wa yakunu tahiran, dia harus tahir, nggak boleh mutanajis, nggak boleh kena najis, nggak boleh mustakmal yang kena habis kena bersuci kencing gitu ya. Jadi harus tahir. Debunya warnanya apa aja bebas, tapi dia harus tahir, harus bersih. Harus bersih, harus suci. Wa an la yukhalitahu daqiqun wa nahbuhu, dan juga debunya nggak boleh bercampur dengan daqiq. Daqiq itu tepung atau semacam tepung, debunya bercampur dengan tepung apa? Semacam tepung bedak, misalkan mau
mau di ini di meja misalkan nih, di meja biasa, oh ini biasanya debuan nih, ya berarti ininya perempuannya males gitu. Meja berdebuan misalkan, alhamdulillah berkahnya itu perempuan males bisa bisa tayamum di meja misalkan gini. Ternyata ya karena meja ya ada bekas tepung atau bekas bedak warnanya putih, wah itu nggak jadi, nggak boleh buat tayamum. Apa alasannya? Kalau bercampur gitu nggak boleh pakai tayamum? Bukan berubah, ya, debu mah nggak bisa berubah, nggak kayak air. Alasannya kenapa nggak boleh bercampur? Karena kalau bercampur itu debu nggak akan usul, nggak akan nyambung ke kulit kita. Debunya akan kehalang apa? Kehalang bedak atau kehalang tepung. Jadi lihat dulu, harus murni debu, nggak boleh kecampur apapun. Kalau kecampur pas ini ya posisinya mungkin debunya kecil lah, taruhlah sebelah sini debunya. Tapi kalau bedaknya yang sebelah sini yang halangin kita segini, nggak kena debu. Ya kan? Jadi debu juga sama, hukumnya harus merata juga sama kayak apa? Sama kayak air gitu. Nanti di arkannya di rukun-rukunnya ntar kita ketahui gimana caranya tayamum. Nggak boleh bercampur dengan dakik. Karena apa? Karena dia ntar akan menghalangi antara debu dan kulit. Dakiknya itu apa namanya, si bedaknya atau wa yaksiduhu bin naql, dan dia harus nakal, harus dipindahin dari sini ke muka, nggak cuma syarat dong. Nggak tahu nggak debunya kan? Pokoknya harus nakal, debunya pindah ke muka, debunya harus pindah ke muka, nakal namanya. Kalau falau faqadan naqlu ka'an safathu alaihi rihu faradidhu lam yakfi. Kalau pas waktu nakal memindahkan debu dari tanah dari benda itu ke wajah dan ke anggota yang lainnya, safathu rihu, angin menghilangkan debu tadi, faradidhu, maka ulangi, fala yakfi, nggak cukup gitu. Debunya harus ada karena nakal, ya kan? Fatayamamu so'idan thayyiban. Dengan so'idan thayyiban berarti nyambung ke so'idnya, nyambung ke muka dan nyambung ke tangan gitu. Kalau tengah-tengah jalan hilang debunya, maka apa? Maka radidhu, ulang. Gitu lagi, balikin lagi. Ambil lagi debunya. Digebuk lagi itunya. Ya, kalau hilang. Dan apa fungsinya tanfuh? Gini. Apa itu fungsinya? Fungsinya itu takhfif. Takhfif itu apa? Mengurangi debu tadi. Kalau misalkan debunya parah, tebal misalkan 2 cm tebal debunya. Giniin. Kuranginya dengan apa? Gituin. Atau diginin sekali. Itu fungsinya bukan ngilangin, bukan. Apa? Fungsinya takhfif, mengurangi. Jadi jangan salah nih, wah dihilangin sampai bersih, nggak ada debunya lah. Bersih. Jadi fungsinya itu apa? Takhfif, mengurangi. Hatta begini, di pembahasan lagi yang lain. Sampai kalau di Arab itu kan pas suka angin apa? Angin bareng sama debu itu. Begini aja nggak apa-apa. Jadi begini aja, nggak usah ke apa? Nggak usah ke tembok. Kalau anginnya bercampur dengan debu, boleh. Kemudian wa an yajtahida fil qiblati qabla tayammumi, maka dia harus ijtihad, bersungguh-sungguh menghadap kiblat sebelum tayamum. Bersungguh-sungguh menghadap kiblatnya. Artinya bersungguh-sungguh, usahanya benar-benar mana kiblat ini. Kalau misalkan kiblatnya sana, tapi nggak harus apa? Nggak harus pas. Bersungguh-sungguhnya ijtihadnya, bersungguh-sungguhnya usaha benar-benar, tapi nggak harus pas. Ya kalau ini mah apa namanya, tayamum mah nggak apa-apa, kamu gampang. Misalkan debunya belah sono, ya kalau kiblatnya situ, ya udah ini ambil sini, musafir belah sono gitu. Pokoknya apa, ijtihad fil qiblat qabla tayamum. Dan yang selanjutnya wa an yaqa at-tayammumu ba'da dukhulil waqt.
Nah, orang tayamum itu harus masuk waktu sholat dulu. Beda sama wudhu. Wudhu boleh dipiara, tayamum nggak boleh. Tayamum satu sholat ya satu tayamum. Mau sholat lagi ya tayamum lagi. Terus syaratnya gimana? Sebelum masuk jangan tayamum. Takutnya udah ada air. Oh, mau sholat maghrib nih, belum ada, kira-kira masih ada jam 5 nih, masih ada sejam lagi. Tayamum lah, jangan. Takutnya ntar setengah 6 ente nyala itunya, airnya ada. Maka syaratnya tayamum harus masuk waktu. Udah azan baru ente tayamum. Gitu. Karena ayatnya juga begitu. Wa idza qumtum ila shalah. Kalau kamu berdiri untuk sholat, dekat-dekat mau sholat, baru tayamum. Wa an yatayammama likulli fardin aini walau nadharon. Dan dia tayamum itu untuk satu kali sholat fardu, walaupun sholat fardunya adalah nazar. Nah, khusus ini ada tertibnya. Jadi sholat fardu itu kalau kita mau tayamum harus satu sholat fardu aja. Di belakangnya kemudian sholat sunnah boleh, masih ada di bawahnya. Gitu. Kemudian di bawahnya lagi mau baca Quran ya boleh, nggak usah wudhu lagi. Jadi ada 3 tingkatan. Nah, tingkatannya itu yang pertama fardus sholati walau mandhura. Sholat fardu itu sholat maktubah ya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu di situ tingkatan yang pertamanya. Dia mau ngambil tayamum, ya harus sholat itu. Walau mandhura atau sholat nazar. Oh, saya mau sholat sehabis isya, saya nazar nih, sholat misalkan 15 rakaat misalnya, 15 salam misalkan kalau nazar. Wa fardu tawafi, dan juga fardu tawaf. Kalau kita mau tawaf, ada tawaf di haji itu ada tawaf fardu, ada tawaf sunnah. Ini kan ada tawaf kudum, waktu pertama datang tawaf, atau tawaf perpisahan, tawaf wada itu sunnah. Tapi tawaf yang udah masuk manasik itu wajib. Gitu. Nah, itu boleh nggak pakai tayamum? Boleh pakai tayamum yang itu, yang tawaf wajibnya itu. Ini tingkatan yang pertama. Sholat maktubah, sholat nazar, tawaf wajib, wa khutbatul jum'ah, khutbah Jum'ah. Tapi menurut hukum fikih ya, menurut hukum fikih khutbah Jum'ah wajib nggak? Wajib nggak? Wajib. Kemudian sholat Jumat wajib nggak? Wajib juga. Jadi tayamum nggak boleh dipakai untuk 2 kewajiban. Kalau dia tayamum nggak pakai air, khutbah tayamum, kemudian turun tayamum lagi, kan 2 kewajiban itu. Ini kan menurut para ulama Syafi'iyah. Kalau khutbah yang pertama, kewajiban pertama, kemudian dipakai lagi buat kewajiban kedua nggak boleh, kecuali dipakai buat sunnah. Kalau buat sunnah nggak apa-apa, gitu. Maka kalau buat dipakai kewajiban kedua yang sholatnya dia harus tayamum lagi. 2 kewajiban nggak boleh tayamum, harus 1 kewajiban menurut hukum fikih. Walaupun ada pendapat Ar-Ramli, jadi ada 2 syekh di dalam Saikhon. Kalau di hadis itu Saikhon Bukhari sama Muslim. Kalau di mazhab Syafi'i ada juga namanya Saikhon. Saikhon itu Imam Nawawi sama Imam Ar-Ramli. 2 syekh di mazhab Syafi'i itu Ramli dan Imam Ar-Ramli dan juga Imam An-Nawawi. Nah, Imam Ramli itu berpendapat dua-duanya itu udah masuk sholat, khutbah sholat ya ini sholat 2 rakaat juga sholat, udah satu tayamum aja nggak apa-apa. Itu menurut Imam Ar-Ramli. Tapi menurut yang lainnya 2 kewajiban yang berbeda, maka harus dipakai 2 tayamum juga, nggak boleh dipakai 1 tayamum. Khusus khutbah Jum'ah. Kemudian yang ketiga, sholat nafil. Martabat yang kedua. Tadi martabat yang pertama sholat wajib, tawaf, kemudian
khutbah dan tadi apa? Sholat najar. Waalaikumsalam. Fadhol. Nah, jadi itu tadi martabat yang pertama. Silakan. Nyariin. Nah, itu martabat yang pertama. Martabat yang pertama apa? Sholat wajib, sholat najar, tawaf, terus apa? Khutbah Jumat dan khutbah Jumat ya tadi. 4. Itu martabat yang pertama. Kemudian martabat yang kedua, boleh dia turun. Habis martabat yang pertama dia pakai cuma satu doang tapi ya. Sholat wajib ya berarti misalkan maktubah kan ada 5, jangan dipakai semuanya. Subuh, duhur langsung dipakai dengan satu tayamum, nggak boleh. Kalau subuh ya subuh aja, mau sholat duhur ya tayamum lagi. Gitu. Jadi ini martabat yang pertama, pakai satu aja. Misalkan sholat subuh, habis sholat subuh turun ke martabat kedua. Martabat kedua boleh nggak pakai apa? Nggak pakai tayamum, boleh langsung kerjain. Sholat apa? Sholat nafil, sholat sunnah. Oh habis sholat misalkan habis sholat isya, habis saya sholat isya terus kemudian tayamum, terus boleh nggak sholat sunnah lagi? Katanya nggak boleh dipakai. Nggak apa-apa, karena dia turun martabatnya. Apa? Sunnah boleh. Pertama martabat yang kedua saya sebutin lagi, sholat sunnah, terus tawaf sunnah tadi, tawaf kudum sama tawaf wada. Terus apa lagi? Sholat jenazah.